Dalam daily devotion hari ini, ada beberapa bacaan Alkitab yang saya mau untuk Anda bisa membacanya secara pribadi. Yang pertama, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang kedua, Markus 6 ayat 45 sampai 52. Dan yang ketiga, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Dari ketiga bagian perikop Alkitab yang ada, kita mendapati adanya suatu pattern atau pola yang juga akan berlaku atas hidup kita. Yang pertama, di saat kita melangkah mentaati arahan yang Tuhan berikan untuk berlayar menyeberang, bisa saja secara tiba-tiba akan ada angin sakal yang menghajar kita. Angin sakal adalah gambaran dari manifestasi pekerjaan roh-roh jahat yang akan selalu berusaha untuk menahan atau memperkecil dampak ilahi yang kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang berjalan dalam ketaatan. Tapi terlepas dari apapun yang bisa menghadang kita di depan sana, kita harus terus menguatkan mentalitas dan batin kita untuk tetap berjalan dalam ketaatan pada apapun arahan yang Tuhan berikan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ingat selalu, di dalam langkah ketaatan yang kita jalani, akan selalu ada langit yang terbuka atas hidup kita. Tuhan selalu menyediakan anggur terbaik yang bisa kita nikmati di masa kini. Dan selalu ada manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan di setiap waktu kita membutuhkannya. Yang kedua, Tuhan mau untuk kita bisa memiliki mata hati yang terus tertuju hanya kepadanya saja. Percayalah, Dia masih tetap Tuhan yang memperhatikan keseharian yang kita jalani. Dia juga melihat dengan bagaimana perahu murid-muridnya dihantam oleh angin sakal dan diombang-ambingkan gelombang. Di saat kita mengikuti arahan roh untuk melangkah keluar dari lingkungan keempat dinding gereja, kita harus pastikan mata hati kita terus tertuju hanya kepada kemuliaan sorga. Inilah yang akan menjagai kita dari berbagai godaan yang datang dari kemuliaan dunia ini. Mata hati kita harus tetap tertuju hanya kepada realita keberadaannya. Sehingga kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan manusiawi yang kita miliki. Mata hati kita tetap tertuju hanya kepada tujuan ilahi yang sudah Dia tetapkan. Sehingga kita tidak akan pernah tergoda untuk mengejar ambisi atau keinginan hati kita sendiri. Hadirnya tantangan dan hambatan yang berasal dari roh-roh jahat. Padahal kita sudah melakukan hal yang benar atau akurat, hanya menunjukkan bahwa apa yang sedang kita lakukan betul-betul sedang memberikan tekanan yang hebat atas berbagai pengaruh kegelapan yang selama ini menguasai suatu domain tertentu. Dan mereka sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat kita jadi terdistract dari tujuan ilahi maupun keberadaannya dalam hidup kita. Musuh tahu mereka tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi kita, kecuali mereka bisa membuat mata hati kita jadi terdistract dari keberadaan Tuhan dan tujuan ilahinya. Yang ketiga, akan selalu ada manifestasi pewahyuan tentang keberadaan Tuhan yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimensi pewahyuan inilah yang akan membawa kita berjalan di atas air. Membawa kita terus menikmati perjalanan hidup sehari-hari yang penuh dengan keajaiban atau mujizat. Tuhan membawa kita menikmati suatu jenis kehidupan sehari-hari yang dibedakan dan diistimewakan dari antara bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Adalah sangat penting untuk kita memiliki telinga yang mendengar dan mata yang melihat, untuk bisa terus menyelaraskan kehidupan atau batin kita dengan frekuensi sorga. Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Karena siapa yang bertelinga untuk mendengar apa yang Roh sedang katakan kepada gerejanya, akan mendapati bagaimana kehidupan mereka terus diposisikan oleh Roh Kudus
untuk selalu berkemenangan dalam segala hal. Yang keempat, di saat kita terus bertekun untuk selalu melibatkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, mengkondisikan diri kita selalu mengutamakan hadirnya keberadaan Tuhan secara nyata, maka kita akan mengalami bekerjanya kedaulatan kuasa Tuhan. Ketika murid-murid berkehendak untuk membawa Yesus menaiki perahu, secara ajaib mereka sudah tiba di pinggir pantai yang mereka tuju. Yohanes 6 ayat 21. Karenanya teruslah melibatkan dan mengutamakan keberadaannya dalam hidupmu. Maka dalam kedaulatannya, Dia akan membawamu mencapai destiny yang sudah Dia tetapkan bagimu. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.